Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feradi Damayanti, mahasiswi dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Yayan Kediri. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu konseling sufistik. Penasaran kan? Yuk simak terus videonya dan jangan di skip ya supaya kalian tidak ketinggalan. Berikut penjelasannya. Apa itu konseling sufistik? Konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi di dirinya dan memecahkan masalah yang sedang dialami. Nah, sedangkan konseling sufistik sendiri adalah model konseling yang berbasis ajaran tasawuf. Selanjutnya, prinsip konseling sufistik. Prinsip dari konseling sufistik adalah bahwa konseling merupakan upaya mengarahkan seseorang ke arah yang lebih baik. Nah, pengarahan ini bersifat anjuran dengan cara menunjukkan fakta sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh individu. Selanjutnya, fungsi bimbingan konseling sufistik. Fungsi dari konseling sufistik yaitu sebagai aksi pencegahan dan pemeliharaan serta pengembangan ke arah yang dituju, yakni perbaikan mental, tingkah laku, dan juga akhlak. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling sufistik. Tujuan dari konseling sufistik yaitu mencapai terbentuknya pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan tujuan yang paling penting adalah agar konseli menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kode etik konselor. Ada 7 kode etik seorang konselor, diantaranya yaitu yang pertama percaya diri, yang kedua menghargai klien, yang ketiga memberikan layanan profesional, yang keempat membantu dan meningkatkan kompetensi klien sesuai dengan bakat, yang kelima melakukan referral atau alih tangan kasus, yang keenam bermitra dengan pihak terkait, dan yang terakhir ketujuh menghargai keterkaitan atau hubungan personal pada klien. Selanjutnya, keterampilan dasar konselor. Ada 10 keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang konselor, diantaranya yang pertama mendengarkan, kedua memperjelas, ketiga memantulkan, keempat menafsirkan, kelima mengarahkan, keenam memusatkan, ketujuh meringkas, 8 memberi informasi, 9 mengajukan pertanyaan, dan yang terakhir 10 menantang. Yang pertama, mendengarkan. Keterampilan mendengarkan merupakan aktualisasi karakter empati. Tanpa keterampilan mendengar, konselor akan mudah tergoda untuk mencari fakta dan tidak mampu menciptakan hubungan yang berkualitas. Yang kedua, memperjelas. Dalam hal ini, konselor berusaha memperjelas pesan yang disampaikan oleh orang yang konseling. Di sini, konselor berusaha membantu orang tersebut agar memusatkan perhatiannya pada satu topik tertentu dan menggolongkan pikiran dan perasaan yang ada. Ketiga, memantulkan. Orang yang konseling dapat memantulkan perasaannya pada konselor sehingga jelas apa yang sedang dialaminya. Sebagai pemantul yang baik, konselor dapat membantu orang yang konseling melihat wajahnya sendiri secara lebih jelas. Keempat, menafsirkan. Secara sederhana, keterampilan dasar menafsirkan dapat diartikan sebagai menolong orang yang konseling untuk menghayati krisis kehidupannya secara baru dan berbeda. Kelima, mengarahkan. Mengarahkan tidak sama dengan menguasai atau memegang kendali atas jalannya konseling. Keterampilan mengarahkan adalah suatu kemampuan yang dipakai oleh konselor untuk membuat jelas arah dan sasaran pertemuan. Keenam, memusatkan. Dengan keterampilan ini, konselor dapat membantu orang yang konseling memusatkan diri dan mengungkapkan isu tertentu secara jelas. Ketujuh, meringkas. Digunakan untuk memfasilitasi perubahan dan pertumbuhan orang yang konseling. Proses pertumbuhan merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan waktu serta usaha yang teratur. 8. Memberi informasi. Merupakan keterampilan memberikan nasihat yang harus digunakan secara hati-hati dan bijaksana. 9. Mengajukan pertanyaan.
Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk mendapatkan keterangan tambahan sehingga menjadi lebih jelas. 10 menantang. Konselor mengajak orang yang konseling untuk berkonfrontasi dengan dirinya dan melihat kenyataan yang ada. Selanjutnya, asas bimbingan konseling. Ada 12 asas dalam bimbingan konseling, diantaranya: pertama, kerahasiaan; kedua, kesukarelaan; ketiga, keterbukaan; keempat, kegiatan; kelima, kemandirian; keenam, kekinian; ketujuh, kedinamisan; kedelapan, keterpaduan; kesembilan, kenormatifan; kesepuluh, keahlian; 11, alih tangan kasus; dan yang terakhir 12, tuturi handayani. Pertama, asas kerahasiaan merupakan asas yang menuntut konselor wajib secara penuh untuk memelihara serta menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaan konseli benar-benar terjamin. Kedua, asas kesukarelaan merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti, menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Dalam hal ini, konselor wajib membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Ketiga, asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada saling keterbukaan baik dari klien, konselor, maupun dari pihak-pihak yang bermasalah agar masalah yang sedang dihadapi cepat terselesaikan. Keempat, asas kegiatan merupakan asas yang menghendaki agar konseli berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan yang diperuntukkan baginya. Kelima, asas kemandirian merupakan asas yang menunjuk pada tujuan umum konseling, yaitu konseli diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri serta lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Keenam, asas kekinian merupakan asas yang menghendaki permasalahan konseli yang dilayani dalam kondisinya sekarang. Ketujuh, asas kedinamisan, usaha pelayanan bimbingan konseling yang menghendaki perubahan pada diri konseli yang bersifat pembaharuan atau selalu maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan. 8. Asas keterpaduan merupakan asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu dalam bekerja sama. 9. Asas kenormatifan. Pelayanan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, supaya klien memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. 10. Asas keahlian merupakan asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 11. Asas alih tangan kasus. Jika konselor sudah berusaha membantu klien memecahkan masalah yang tampaknya tidak berhasil, konselor harus mengalihkan masalah tersebut kepada orang yang lebih ahli. 12. Asas tuturi handayani merupakan asas yang menghendaki agar pelayanan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan, dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya pada konseli untuk maju. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konseling sofistik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.